saya tanyakan mengenai mayat yang punya hutang, apakah itu ada pengaruh untuk keadaan rohnya? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tak gitu nyempal saking pembahasan Gus. Kiamat suhura niku teng kuburan itu nek teng jene kitab Jawahirul Kalamiyah diterangkan bilih roh niku dibalekaken teng raga terus ditakoni. Berarti tengah kuburan itu kalian jasa ngoten nggih Gus. Sampun ngoten. Apa yang telah direkomkan di dalam akhlak istimaiyah atau hukum syariah memang seperti itu. Jadi ruh ikut dikembalikan lagi pada jasad, kemudian malaikat mungkar nakir tanya terkait marrobuka waman nabiyuka lan sakliyane. Benar cara syariatnya. Terus iki mengandung mutasabihat hakikat yang bagaimana? Ya, bagaimana? Bapak Ibu hadirin, di dunia itu adalah penuh coro alam ujian. Di situ dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anda ke dunia ini, hidup di dunia ini adalah semuanya ujian. Dihadapkan sugih ya ujian, melarat ya ujian, enak ya ujian, ora enak susah ya ujian. Yang pertanyaannya ujian itu, apakah Anda bisa menjawab dari soal yang dihadapkan? Contoh, ana ujian atau soal kita dihadapkan ada dua hal yang bertikai. Anake tanggane ya iku tiba jatuh. Oleh jatuh disebabkan diserampang, diserampang ya, dilempar sandal oleh tanggane. Akhirnya bagaimana yang bertikai? Orang tua anak pasti ngomong jatuhnya sebab diserampang tonggoni. Kita dihadapkan persoalan, siapa yang nyerampang? Pada umumnya saksi dan alat bukti ada mengatakan bahwasanya yang menyerampang atau yang melempar itu tetangga. Masuk KUHP lah, ngeten nggih. Niki gak lulus. Saya katakan gak lulus.
Iki ujian yang dihadapkan Allah, dan kita dikatakan tidak lulus kalau kalau mengatakan yang menyerampang atau melempar adalah tetangga. Kalau kita benarkan, mesti berseteru terus. Yang punya anak tidak terima, ya. Yang melempar juga berupaya untuk menghindar dari alat bukti atau saksi. Wis pasti, walaupun ini sudah terbukti dan masuk ranah KUHP dan dihukum, pasti di belakangnya terjadi permusuhan. Itu pasti. Dan ini soal yang dihadapkan Allah terhadap kita sebagai manusia, dan kita menjawab kalau di situ salah, berarti gak lulus. Nah, yang benar bagaimana? Kalau hatimu melihat Allah yang melempar, maka ujian bagimu itu sudah benar. Sudah benar. Lu kok bisa? Gini, processing ini. Allah itu kan nama toh Pak. Yang memiliki nama itu siapa? Memiliki nama Allah diterangkan dalam surat Al-Isra, yaitu alladzi asra bi 'abdihi lail. Dialah hidup, ya, yang meliputi baik di dalam maupun di luar dirimu seluruh alam. Berarti orang ini yang melempar, karena kalau tidak ada hidup Allah, bisa tak orang ini melempar? Berhubung hati kita melihat orangnya ini loh, akhirnya menuduh bahwasanya yang melempar itu tetangga. Tapi coba sedikit aja kita urai dalam hati yang saling menyadari, kira-kira tanpa Allah isoh tah, bisa tah tetangga melempar? Pasti tidak bisa. Anda tadi loh kesini tanpa dilakokke urip, tanpa diperjalankan hidup dalam diri Anda, bisa tah wujud dohir Anda itu nyampe di sini? Hati kalau sering buat tafakur di situ, dan inilah yang kami maksud, tatkala hatimu belum ada tanda di antara tiga tadi, lekas-lekaslah hatimu untuk seperti ini, sering bertafakur. Jadi ujian. Karena kan takon marebuka sopo jenenge pangeranmu. Ya sekarang ndelok waktu nang donya. Ati sampean ya apa? Ati sampean iki wuto nang Allah, apa ati sampean iki terang nang Allah? Jawab Allahu Rabbiku anggite gampang lho to, Pak. Bahasa syariat lho ya. Ya kalau di dunia ini gampang, Pak. Ya Allah itu Tuhanku, gampang. Sebab apa? Akal di dunia ini masih berlaku. Ketika saat kita meninggal, roihan itu sudah diambil Allah dan tidak akan pernah dikembalikan. Yang terjadi adalah ruh. Di situ akan jawab dengan yang sebenar-benarnya. Makanya diistilahkan, besok iku cangkemmu iku gak iso jawab dikunci, nggak tangan ngomong sikil nggak ngerti nah. Jadi roh itu yang jawab. Kalau di dunia hatimu, hatiku roh lho Pak ya. Al qalbu ay arruh ya. Dalam hadis diterangkan Bukhari, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah ya. Tatkala segumpal darah ini baik, maka lainnya akan jadi baik. Tatkala segumpal darah ini jelek, maka lainnya menjadi jelek. Baik dan jeleknya segumpal darah ini tergantung perilakunya hati. Sebab yang dimaksud segumpal darah
segumpal daging adalah al-qalbu, hati. Dan maksudnya hati adalah ar-ruh, bukan hati yang disebut darah daging, bukan. Adalah ar-ruh, maksudnya adalah roh. Roh yang ketika saat di zaman azali ditanya Allah, alastu birabbikum, hei roh, apakah aku Tuhan? Apakah kamu akan menyembahku? Apakah kamu hatimu selalu menghadap aku, melihat aku? Qalu, maka menjawab siapa? Ruh, banyak iku ruh. Roh ning sampean ning aku. Bala syahidna, nggih Gusti. Bahasane nang Allah iku jawab tidak naam tapi bala. Lebih mantap dan lebih dipertanggungjawabkan. Sekarang di dunia, apakah betul hatimu mencintai, menghadap, hanya bersaksi pada Allah? Jawaban dewi-dewi. Ternyata kebanyakan hati kita sebagai manusia, ulaika kal an'am bal hum adall, seperti hayawan. Apa? Ternyata hati ini cinta, mencintai, menyenangi, bermusyahadah, melihat, bersaksi terhadap duniawiyah. Bukti, ayo. Satu tidak bukti. Ngalimo kaya apa ngelmumu? Sundulo langit kaya apa ngelmumu? Akeh kaya apa penggemarmu jemaahmu? Kalau hatimu belum kenal yang memiliki nama Allah ketika sholat, hatimu menghadap siapa? Ayo ngomongin nang Allah tak pisui. Loh iya, siapapun kita loh ya. Lah iki untuk evaluasi kita. Kita sebagai guru, kita sebagai kiai harus teladan seperti Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memberi contoh dulu. Apa yang mungkin anak wong wuto iso nuntun wong wuto? Ayo, gak iso. Mohon maaf, kula rada keras iki mang, merga dengkeki kumat. Iya. Kita sebagai umpama guru pendidik ya. Sebelum kita mendidik, kita harus terdidik dulu. Sebelum kita menuntun orang buta, kita tidak boleh buta. Siapapun kita, setinggi apapun derajat pangkat kita, sebanyak apapun jamaah kita, tatkala hati ini belum sampai pada makrifat Allah, kongkon sholat mesti kelingan atau teringat dendaane, teringat anake, teringat bisnisnya, teringat utang, teringat ngaji nih dan lain sebagainya. Iku pasti loh Pak, iki hukum rumus yang wis mesti. Nah itulah bentuk kalau kita telah mengkhianati atas perjanjian kita terhadap Allah. Makanya dikatakan marobuka sopo jenengi pangeranmu, umpama kula waktu nek dunya atiku berkasih-kasihan makrifat selain Allah. Misalnya contoh ning dunya aku iki ngebeki pangkat sampai mati, jadi pejabat sampai mati, mesti jawab sesuk dudu Allahu Rabbi, pangkat pangeranku. Nek gak percaya ayo. Inilah sebagai alasan mengapa Rasulullah mengeluarkan hadis 3 hal perkara yang tidak terputus manakala Anda sudah meninggalkan dunia. Diantaranya adalah awwaladin sholihin yadaulah. Ya di sini. Kok umpama manusia itu kembali langsung tanpa ada yang buta, nggak metu hadis iku mau. Anak soleh yang selalu mendoakan.
berarti asbabul nuzule hadis iki muncul di lapangan banyak roh yang tidak bisa menjawab pertanyaannya malaikat mungkar. Oke, tergantung. Biar senengane misah misuh marah buka jawab ya cuk ngono. Iya, angin sampean ya Allah. Seneng aku apa? Urusan sawah. Dia tak jawab pangeranku sawah. Urusannya bisnis dagang, ya tak jawab dagang. Iki fakta. Angin iso ngomong Allahu Rabbi. Padahal wak mudin ya. Iku wis bocori lah ngono nggih. Ya iku nalken iku ya. Ya fulan, engko awakmu iku diparani malaikat loro mungkar nakir, sing mungkar nakir iku takon terkait merebuka. Nang awakmu sapa pangeranmu? Jawaban Allah pangeranku. Lah ngoten nggih. Asine sing takziah iki nyun sewu lho ya. Nyun sewu asine iki nuturi nang jenengan. Gak nuturi mayit iku. Ora nuturi nang jenengan sing teko iku lho maksude ndang bali ya Sri nang Gusti Allah. Ngoten lho. Asine wonten mriku. Enggak ana sing lungguh tenguk-tenguk kaya gak ngeraweken lho. Kok gak mari-mari. Nggih ya. Lha iya nggih kene. Asine nuturi nang sampeyan mbek aku. Lah sing mati kari nanggung resiko. Intine nanggone ayat sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Selain ati, selain ati yang sudah makrifat, selain loh, bukan ati sing roh sing wis makrifat ya. Selain ati yang makrifat berarti merekalah yang ahli hijab yang menjadi pertanyaan tadi. Ahli syuhud ya apa? Saya kuluna mongko podo ngucapno sapa malaikat udkhuluha bisalamin amin, ngucapno salam. Apa salami? Panggenanmu wis dicepak cepake. Akhirnya diisarana ngene hadis yaiku wong sing iso njawab pitakone malaikat mungkar nakir turune kaya kemanten anyar sama ngenteni dina kiamat. Enak ya kemanten anyar itu ya. Ya ndelok-ndelok kemanten anyar dipeksa apa ndak. Sing jelas iki kemanten anyar ya pacari dhewe ngono. Sehidup wis. Secara syariat tak jawab memang benar Pak, karena itu pandangan syariat yang sudah dirumuskan, bersumber dari hadis juga ada, ya tak? Disebut kiamatus suro. Oke, ning hakikate ya apa? Yus kita di dunia iki sering disopo Allah tapi berhubung nyun sewu kupinge budak ya, matane picek, gak memperhatikan sopone Allah. Allah menyapa terhadap diri kita. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Iki lho. Allah pasti akan mengutus utusannya dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun untuk menyampaikan hal-hal yang hak, dinul haq bil huda wa dinul haq, membawa petunjuk, hati mendidik hati supaya lekas kembali kepada Allah. Otomatis hati harus meninggalkan selain Allah. Itu lewat dinul haq ini masuk di dalam wadah namanya dinul haq, dinul tauhid, agama yang bertauhid, agama yang mengesahkan pada Allah. Nek wis ati didik ana gunung mongko ora ana bahasan sakliyane kuwi, mesti sing dibahas adalah
qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sing dibahas ngilmu ya apa carane ati iki bisa lepas dari perbudakan hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin, lah di dunia sampai dihadapkan perkara apapun, inilah pertanyaannya. Iso jawab apa ora kuwi? Iso jawab sing nangis iku Allah ning kuno apa arek cilik? Pun Pak kersane Pak, pun jan pun dibeto medal. Pun kersane. Atimu jawab suara iku teko arek cilik apa teko Allah di situ? Nek sampean jawab iku arek cilik berarti ora lulus, berarti pitakone malaikat syariati gak iso jawab Allahu Rabbi. Nek ati sampean iki mandeng nang Allah gak kira ati terus mangkel nang arek cilik. Wong kerepek mbot. Nyun sewu ya. Iki didikan ya. Didikan hati. Maksud dan tujuannya sebagai supaya hati menjadi hati yang dewasa, hati yang lebih istiqomah pada Allah, hati yang lebih selalu makrifat pada Allah, hati yang selalu jenjem pada Allah. Tidak hati yang membuat hati yang tambah rusak, enggak. Nah, di sini Pak, butuhnya Allah menyapa kita lewat utusannya untuk menyampaikan kebenaran ini. Nah, jadi hakikate kiamatu sughra yang dimaksud di dalam syariat hakikatnya adalah kita ketika saat di dunia ini jawab tadi siapa. Kalau Anda benar jawab sebab hatimu makrifat pada Allah, sebab sing jawab kan hati yang sudah makrifat, gitu, hati yang sudah sampai pada Allah, maka dipastikan Anda ini adalah nyun sewu bahasa syariat ahlul jannah, ahlur rahmat. Wis pasti kakak-kakak. Sedone apa? Mesti husnul khotimah, mesti kakak-kakak. Nyun sewu, sambil ngerti pabrik? Ya, oke. Pabrik itu ono mesin, Pak. Mesin itu menghasilkan dua hal dan mengalirkan dua hal. Siji menghasilkan nyun sewu yang dibutuhkan oleh manusia. Apa? Misalnya mesin iki ngudek apa tah kunu bahan mesti ono macam loro. Situ yang dikarepno hasilnya sing arepe didol, situ ono dalan sing pembuangan disebut limbah. Mesti ono limbah, walaupun sedikit pasti ada limbah. Lah, di antara dua jalur iki wis gak iso padha. Artinya sing limbah ya metune nang limbah. Sing positif metune ya ning positif. Iki manajemen, namanya manajemen. Harus. Tapi ono limbah sing mlebu nang lha iki berarti ada sesuatu yang enggak beres. Apa? Dikire sing enggak pleki mang. Dikirnya yang kurang masuk. Biriyadati wal adhkar. Mana kalau seperti itu maka riyadah tekunono mempengono wal adhkar lan zikire ya mempengono pisan. Iku dawuh Syekh Ibnu Athaillah seperti itu. Bapak Ibu hadirin, iku hakikate kiamatus sughra, ya. Jadi ning dunya sampean iki dihadapno pertanyaan banyak. Ngadep kipas, oh isis, karena kipasnya ongkep. Lah ngeten nggih. Ketika kipas muni jret isis, arti sampean iki dikai pertanyaan Allah.
ndelok kipase apa ndelok uripe. Mbandawi no Pak, bendetik sampean kali kula dihadapna Allah pertanyaan iku wau. Ayo iki sampean cekel ya. Nek ati sampean iku zikire wis maksimal miturut aturan di sini, tanpa dinyono, tanpa sampean rencanakno lho, ati kok geret dhewe nang Allah iki. Ya, ati kegeret dhewe. Kak sampean iku terus merencanakan ini enggak, dengan sendirinya wis. Di situ nanti ya. Nggih. Itu tadi terkait masalah Qiyamatus Sughra. Nggih, ada lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kon kula ngeten Gus. Bahwa tanda-tanda zikir yang sudah diterima. Padahal kalau sudah diterima itu artinya dekat dengan Allah. Tapi satu, ujian tambah berat. Mungkin begitu. Yang kedua, nafsu tidak akan ridho. Padahal sudah jelas ini yang ketiga ini jalan, tetapi nafsu tidak ridho, sehingga nafsu ini akan mengganggu. Terus bagaimana caranya supaya nafsu ini tidak mengganggu hati yang sudah dekat itu? Terima kasih. Wama ubari'u lan ora leren-leren sing jenenge nafsu iku ora leren-leren nggodha jenengan kalih kula. Bagaimana caranya nafsu itu tidak bisa masuk nggoda kita? Lagi tidak? Oke. Sampai harus mengerti dan tahu tentang siapa yang merintah nafsu nggoda. Pak Bu, ayo kita kembali ke asal. Sing nggoda Nabi Adam iku sing ngongkon iblis sapa? Iso iblis karepe dhewe? Gak iso. Ada dua rekom dari Allah untuk iblis. Rekom dari Allah. Pertama adalah menggoda Adam dan anak putu Adam sebanyak-banyaknya untuk diajak masuk dalam neraka. Dua, rekom yang kedua, iblis minta pada Allah supaya tidak mati sampai hari kiamat. Rekom yang kedua, yang pertama tadi Allah ilah memberikan istisna, illal muttaqin, yang tidak bisa kau goda itu adalah mereka yang bertakwa. Wis, nek urusan digoda dan tidak digoda mudah sekali. Gini Pak, selama kita ada di makom muhadharah dan mukasyafah, belum di musyahadah ya. Selama kita masih di zona muhadharah niki dunya niki. Kasab nih Pak nih. Dunya ini muhadharah. Lah mukasyafah apa? Zona mukasyafah ndukure muhadharah. Kegoiban. Alam di mana hati kita ditaukan Allah terkait gaib-gaib.
tapi bukan Allahnya ya, masih makhluk. Contoh bertemu para nabi, para rasul, kekasih Allah, malaikat, jin dan lain sebagainya. Iku cara zona kasar, zona mukasa. Selama hati ada di dua zona niki, selama itu Anda tidak pernah aman terhadap hawa nafsu. Gak bisa. Pengen aman, hatimu, ruh ada di zona musyahadah. Wis aman wis. Apa zona musyahadah itu? Cara makom musyahadah. Makom pertemuan antara ruh dengan Allah. Itulah yang kami maksud man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu hidup pada dirinya, maka dia akan tahu dan kenal Tuhannya. Siapapun Anda, kalau di musyahadah, nafsu sudah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang yang terpenting adalah gini, kita itu selama masih di dunia pasti dihadapkan muhadharah, pasti. Kadang ada yang diletakkan di mukasafah juga, bonus. Dua zona atau dua makom itu bagi kita yang nggak penting, walaupun dikatakan tadi di zona dua ini gak aman hati kita terhadap nafsu. Bagaimana kita menempatkan hati ini ketika saat jasad di zona muhadharah dan mukasafah, kita tetap hati di zona musyahadah. Di zona muhadharah ya eneng Allah, mukasafah ya eneng Allah. Apa kuncinya? Jangan pernah kau lepas sirul asrar. Cukup itu kunci. Dzikir sirul asrar. Urusan jasati gendeng apa gak gendeng urusan buri. Iya. Jasati didelek khos atau khawasul khawas, ya bapak naik urusan Allah, hanya apa? Engko akhirnya ngene sampean. Lah iya nafsu sing ngongkon ya sapa? Balik nang Gusti Allah maneh. Akhirnya nafsu iblis dadi bolomu. Gak dadi musuh. Akhirnya ya iki sing dimaksud Allah, illa rahima rabbi. Ada nafsu yang dirahmah iki kok akhirnya aku tadi bolo Pak, tadi bolo wis sampean gak digudok mung bolo ya Pak. Padha mek jenengan iki misalkan duwe potensi bolo peno dadi Kapolri misale ya, mbuh iku cacak peno, mbuh bapak peno ya. Iki hukum dunia kok, ya wis gak iso Pak Dewi ku tidak memungkiri. Terus jenengan iki nyolong PT, ya. Terus diinterogasi nang nggone polsek. Langsung telegram, Kapolri gak ngejer sampean. Ayo. Nganut apa ora? Hukum dunia lho niki. Pasti sampean siap. Nah, enteng toh? Enteng. Nyolong PT amen iki. Nyolong PT terus sing duwe PT gak terima terus lapor. Saksi alat bukti ada. Akhirnya sampai masuklah dalam KUH sidik. Sampai ya wis tanda tangan. Mari di BAP tanda tangan. Dilebokno nang nggone tahanan. Jenengan eling jenenge apa jeneng mrene cacak sampean.
Kapolsek apa jenenge anak buah sampean gini, aku nyambut nomor telepon nyambut HP ini ya damel nelpon dulur kula mengke ben dikirimin napa-napa lha ngoten nggih ya jelas dibantu lah kok sampean telepon cacak pean sing dadi Kapolri wis pasti saat itu juga telepone kok ngekno Kapolsek kira-kira gak sendika dawuh ha ayo wis ngomong ini hukum dunia tuh ya bisa direkayasa bisa ibaratnya ide kan ya seperti itu ide seperti itu punya channel nafsu yang ngono nek wis dadi bolomu wis gak sembrono nafsu mesti nggodho nang liyane mereka wis seruh kelemahan nafsu apa sih kelemahan nafsu itu sebab ngene Pak menungso niku ana loro golongan siji dadi budake Allah siji dadi budake nafsu wong sing dadi budake nafsu adalah orang-orang yang hatinya disibukkan tiap saat dan waktu menghitung-hitung dan berbicara tentang urusan dunia. Contoh urusan dunia ngaji endi Kang sampean Kang iki kok oh kono lho iki dunia iki urusan dunia itu pasti gak mungkin bahas Allah gak mungkin. Nah sedangkan golongan yang menjadi budaknya Allah hatinya selalu disibukkan dengan zikir. Wis pasti wis. Nah, zikir sing apa to? Zikir macam-macam menurut pendapat masing-masing nek syariat thariqat nggih dikiri ya ngucap jeneng kuwi nek cara hakikat masuk dalam sirul asrar. Masih lesane jegidep tapi atine zikir. Secara terjemahan definisi tarkib zikir adalah hati sadar dan menyadari dengan tenang bahwasanya semua apapun yang terjadi itu adalah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wa qala aidan lahu mulkus samawati wal ardi. Wa qala aidan kawata ayat sing ngebabno yen semuanya itu Allah yang melakukan dan Allah tidak akan pernah berserikat terhadap satupun selain Allah. Cuman bagaimana kita mengaplikasikan ayat-ayat itu dalam hati kita ketika menghadapi di dunia ini. Ini kalau tidak dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf tidak akan mampu. Hanya ilmu syariah, thariqah nggak bisa jebol teng niku. Paling ya mek ngene tok. Lesane tok. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur Rasulullah lesane tapi prakteke ati asyhadu mandek nang la ilaha ka isa nang illallah itu pasti hati tetap menghadap selain Allah. Nah, bagaimana kita bisanya untuk terhindar dari nafsu? Maka prosesnya adalah tekunono zikirmu biar bisa sampai ke musyahadah. Sebab kalau di musyahadah itulah zona nafsu tidak akan bisa menggoda atau masuk. Ngaten nggih? Bagaimana ketika saat sholat hatimu ada di musyahadah? Bagaimana di luar aktivitas sholat hatimu bisa ada di musyahadah? Kuncinya adalah sirul asrar, selalu kau pegang. Oke, ada lagi? Salam. Semacam pertanggungjawaban. Mungkin saya tanyakan ke Gus Mukhlason alasannya untuk pembaitatan karena secara online termasuk seluruh dunia bisa baiat itu. Yang kedua yang saya tanyakan mengenai
mayat yang punya hutang, apakah itu ada pengaruh untuk keadaan rohnya? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang baiat, yang ditanyakan adalah ada guru atau mursyid yang tidak berani membaiat dikarenakan mempertanggungjawabkan atas semua apa yang nantinya terjadi pada zaman. Apa sih baiat itu? Baiat kalau kita ambil dari secara lughat bahasa, menarik satu perjanjian, ya, perjanjian, janji ati sampeyan, hati kita atau perbuatan kita sesuai dengan protap yang sudah ditentukan oleh mursyid. Yang protap itu adalah hati selalu melakukan apa yang mengarah ke zona taat pada Allah. Wis, iki coro torikoh. Bagaimana baiat yang dimaksud secara hakikat? Dan ini menurut saya wajib, supaya mengingat masa di mana Anda belum ada di dunia itu sudah dibaiat Allah. Itu ayatnya, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Betulkah besok kamu menyembah hanya aku? Kita sudah bicara baiatan itu, qalu bala sahibna, iya. Baru di situ roh ditiupkan di jasad. Ini bahasa Quran secara syariat. Lah, baiat secara hakikat adalah menyambung kembali taline ruh pada Allah yang sempat terputus oleh hawa nafsu, sehingga hati iki kepencut gendaan ria ambek perkara selain Gusti Allah. Makanya saya baiat itu tidak semua orang saya baiat. Siapa? Mereka yang hatinya sudah meng-welcome, sudah menerima ajaran Allah ini. Artinya tidak semua manusia mau menerima ajaran dinul haq, dinul tauhid, tidak semua orang. Mohon maaf loh ya. Umpama saya kiai semiliar umat di dalam jalur syariat, belum tentu aku mau menerima ajaran ini. Bahkan aku mengatakan bahwasanya ajaran hakikat menuju makrifat itu nggak benar, alias sesat. Dilihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 105 sampai 108. Qul a'unabbi'ukum, Muhammad perlu tak sampaikan terhadapmu siapakah orang yang disebut di dunia ini orang yang merugi. Akhirnya disampaikan Allah dalam ayat itu. Ternyata diringkas, orang yang merugi adalah orang ketika di dunia ini masih buta terhadap Allah sampai menjelang akhir hayatnya. Yang perlu saya tanyakan dalam ayat itu, apa sebabnya mereka buta? Apa sebabnya mereka buta? Karena mereka ingkar terhadap ayat-ayat yang disampaikan ini. Inilah ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam dinul haq itu dia ingkari. Bahkan itu dibuat bahan olok-olok. Olok-olok iya apa? Ojo elok-elok kae, sesat kae, gendeng awam.
kene ngaji hakikat nang marifat gendeng awakmu. Oh kalau bulan gurune gendeng. Subhanallah. Tatkala ayat-ayat itu ditulis, kalam-kalamullah ditulis menggunakan tinta yang berasal dari air laut di dunia, tak akan cukup. Tak akan cukup. Jadi gak paham. Ternyata yang dimaksud ayat-ayat adalah al-mutasyabbihah. Tulisan-tulisan yang mengarah ke pengenalan hati terhadap Allah. Saya hanya membaiat terhadap hati yang sudah condong millata Ibrahim hanif, hati yang sudah condong terhadap ajaran Allah. Tujuannya baiat adalah kita kembali ke belakang dulu. Ternyata kita dulu pernah dibaiat oleh Allah. Flashback kang ini apa jenis? Flashback. Aku wong Jawa ya gak ngerti wong basa ning wong basa Inggris. Flashback ngoten jenenge. Flashback. Tahu tak? Nah, setelah itu kalau sudah tersambung maka jagalah 4 hal untuk mempertahankan tali ini biar gak putus. Itu bagaimana? Jadi di situ ada wejangan 4 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada 4 wejangan yang harus saya sampaikan. Setelah itu terus awakmu menjalankan apa wejangan itu yang tujuannya pertama membersihkan kotoran hati, kedua menemui Allah dalam makrifat Allah. Udah, kalau sudah begitu ya udah mati ya ora apa-apa. Nah disitulah. Jadi Allah mengatakan orang yang paling rugi di dunia adalah orang yang ketika masa hidupnya dipergunakan untuk bersenang-senang terhadap kesenangan dunia. Dalam kurung otomatis hatinya itu buta terhadap Allah. Fahabitat a'maluhum. Semua apa amalia yang diterka baik fahabitat aibatolat ditolak Allah. Contoh sholatku ya wapi Pak nggih, tak terko tak nyono wapi, aku sodako, aku ngaji, aku jariyah, aku sholat wapi, tapi di situ dikatakan fahabitat amal ditolak. Apa alasannya? Ternyata hatiku menghadap Allah yang berupa pasar, berupa sawah, berupa jabatan, berupa kehormatan, santri, macam-macam. Biar dievaluasi, biar kita evaluasi masing-masing. Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Santri, biar evaluasi. Ya inilah yang dimaksud Rasulullah penyempurnaan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Penyempurnaan akhlak itu di sini. Lah mana letak rahmatan lil alamin? Kalau tidak hati makrifat Allah, maka sadar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi baiat itu sebetulnya itu harus dilakukan oleh mursyid terhadap jamaahnya, terhadap murid, sebab di dalam baiat itu untuk menyambungkan talinya roh terhadap Allah yang sempat keputus. Lah, miturut Ponpes Jaya Baru, baiat saya sederhana. Boleh langsung, boleh tidak langsung.
Yang langsung berarti berhadapan dengan saya secara fisik, yang tidak langsung kau mengikuti di online itu. Tapi di online itu hanya membaiat terhadap hati yang sudah bisa menerima. Yang gak nerima Pak Nyun sewu, ojo maneh gelem buka ning channel YouTube. Ngrungokno tok wis grisin kuping iki. Lho nggih, ngaji taek ngono iku. Ngoten niku wis biasa ngoten niku. Wong Rasulullah delokno mincin nah. Dakwah Muhammad iku dakwah wong gendeng. Lho ngono ae delokno. Wong kafir Quraisy lho ngelokno wis baban. Wis. Lah nyene kayak penyedap rasa. Nek gak ngono nak terus piye lantunya. Azwazalitas kuno ilaiha. Jadi ada cecudu, ono sing nrimo, ono gak sing nrimo, iku sebagai penyedap rasa. Mboten mawon. Wis satu masalah beat. Terus nomor 2 masalah mayit yang punya tanggungan hutang. Apakah itu mempengaruhi perjalanan mayit? Dijawab lewat hukum syariat memang iya. Mengapa muncul hutang? Karena dia hutang. Nah, ngerti ya? Kalau dia tidak hutang, mengapa harus muncul kalimat hutang? Otomatis dia akan mempengaruhi proses perjalanan ruh pada Allah. Tadi yang saya katakan sate iki lho ya. Nyun sewu. Si A bisa menjadikan darah tinggi karena energi negatif, si B mboten. Nah, terus sing kok persoalno iki sing salah iku satene apa perkara sing ada di dirimu? Yang salah itu ya perkara yang ada pada diri kita. Wong sate ku enak kok. Mestine unsur yang menjadikan darah tinggi ilang ono penyakit itu mesti ngono lho. Mohon maaf. Sate iku Masya Allah sakno ya kadang-kadang aku. Digailok-ilokno wong. Sing kena darah tinggi wis diilok-ilokno gak manfaat. Jane iku sing salah sate ini apa Pak? Ini maksudnya ngeten Pak. Bagi kita yang ketika saat di dunia ini, mohon maaf, yang masih duduk di takholi, dimasukkan Allah di golongan ahli hijab, maka resiko apapun yang ada di situ ya dikarenakan karena itu sendiri. Padahal Allah sudah kasih solusi ketika saat di dunia supaya ada di tajalli. Mengapa ada di takholi kamu? Padahal saya sudah menganjurkan supaya di tajalli. Apa takholi? Jadi budai hawa nafsu. Apa tajalli? Jadi budai Gusti Allah. Tanda jadi budai Allah di dalam hatimu tidak mengakui selain daripada Allah. Contoh umpama kuwi salat, hatimu gak ngakoni yen awakmu makhluk yang salat. Apapun. Tajalli kan di situ. Hatimu hidup dalam dirimu itu ngomong ini Allahu. Ini sak temani ingsun iku Allah. Jadi hidup itu ngomong Allah. Ya, bagaimana hati mengkondisikan untuk muncul itu? Loh, kalau sudah muncul itu berarti Anda duduk di tajalli. Nek Anda duduk di tajalli, sinten sing memunculkan hutang? Gak ada toh. Kalimat utang dan nyaur iku ungsurin duki takholi. Sekarang pertanyaannya masih kui utang 1 miliar. Nek atimu ku gak ngaku awakmu utang. Mosok Gusti Allah iku utang. Terus bener ra ati lungguh ning kono.
Engko ndang lesane tok aku tajali jelas, tapi prakteke takholi. Lah khawatirku kan ya niku to yoan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ada yang ketika saat manusia itu sudah fokus istiqomah rutin atine zikir niku Pak ya, Allah sering akan mengutus khotirnya, waridnya lewat membisikkan sesuatu dalam hati. Bisa lewat hati, bisa lewat akal dhisik. Kalau lewat hati, akal iku gak dilewati, iku lebih jernih, gak rekoso. Tapi kalau lewat akal, iku si rekoso. Ono perangan antara hati dengan akal. Nah, disinilah letak dibutuhkannya sirul asrar niku. Tatkala hati memegang sirul asrar, khotir iku kok yo teko lewat akal, mesti akal nganut opo jari ati. Gak iso ati terus gak iso akal iso ngakali ati, gak iso. Sebab apa Bapak Ibu? Pada umumnya ketika akal menerima sinyal dari luar, berhubung ati iku dadi budake nafsu, maka ati mboten saged, tidak bisa menfilter dari apa yang diterima akal. Contoh. Kita minum kopi apa susu, yang diterima akal sesuai dengan fakta di lapangan susu. Akhirnya akal iki medun ke kabar nang ati, ti-ati iku rasane susu. Kok nunggu takoli, berhubung ati dadi budake nafsu ya. Gak iso Pak ati mengelak, gak bisa. Akhirnya ati muncul rasa, muncul iman, legine iku dari susu. Tuh, makhluk toh. Coba kalau hati iki memegang filter sirul asrar, akal ngomong susu, hati gak ngomong susu, ke filter. Akhirnya mau gak mau akal dipeksa untuk mengatakan sesuai apa yang menjadi imannya hati, rasane hati mesti ngomong Allah. Ketika akal iki dikon ngomong, akal ngomong, cak ngombe apa? Ngombe Allah. Akal ngomong ngombe Allah. Inilah yang dikhawatirkan oleh khawasul khawas tatkala apa yang di dalam iki dikeluarkan dengan bahasa murni, akhirnya menjadi fitnah di tengah-tengah orang yang tidak sefaham. Dengan dasar inilah akhirnya mufassirin as-solihin iku mufakat. Iki ojo ditokno. Kak ditokno kok diomong nang YouTube. Maksudnya ojo ditokno bahasa mulesan di tengah orang yang tidak sepaham. Keluarkanlah tetap lesanmu susu ning atimu Allah. Is kaya maca bismillahirrahmanirrahim. Lu sing awe Rahman ambek Rahim iku mosok yo asma. Iku bismillahi kelawan nyebut asmane Allah lan ta. Yo kai iso mosok jeneng iku. Jeneng gak manfaati, gak iso apa-apa jeneng. Sing iso apa-apa iku uripe dadi. Mestine umpama jero diomongno bidati, ngono. Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti itu.
rampung. Istihadul ulama al-arif tetap ngomong susu ning atimu ngomong Allah ngaten. Sapa cak sing nyawat sandal anakku? Allah. Waduh ya kesru. Nah, pernah kan terjadi bahasane anak al-haq. Saya itu Allah. Akhirnya lah di situ al-khalaq nih dan lain sebagainya. Jadi tetap iku akan mempengaruhi terhadap perjalanannya ruh. Apa pengaruh? Coba kalau ruh ini awalnya sebelum mati dia itu sudah ma'rifatullah, sudah ahad, ibarat coro dompet iki wis gak ono isine, Mbak. Dompet dihitung iku sebab ono duit ini kalau duitnya masuk sampe hitung wong gendeng iku jenenge kalau duitnya kok dihitung. Artinya kalau Anda duduk di tajalli, kemakhlukan Anda kan tidak bisa ngaku-ngaku toh. Nah iki kok dipek hukum sing kowe enak iku ulian injene enak iki. Jadi Anda akan menjadi masalah dalam perjalanan ruh ketika wa inna ilaihi rajiun, manakala mata hati Anda, mata ruh Anda itu masih buta terhadap Allah. Mangkana fi hadhil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Sapa wonge ning dunya iki mripat atine wuta buta nang Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Lah disitulah akan menjadi persoalan bermasalah. Jadi hutang iku dadi tutupi perjalanane roh, jadi hijab. Bermasalah betulnya nek. Kowe kepingin gak bermasalah, ya ilang ono utange. Ilang ono utange. Dengan cara ya apa? Akhirnya bahasa syariat menjawab, ahli waris wajib sadurunge harta waris dibagi ditotasi utangi bapak ibu piro. Ngoten to. Iki anak sing bener lho ya. Ono masalah ahli waris iku gak ngomong utange gobuh waris totalan sih. Bahasa syariat baru engko nek ana turahe dumen, nek gak ana turahe ya kewajiban anak kita untuk nyauri bahasa syariat. Artine anak wajib menjadi anak yang soleh nek kepingin wong tua itu bisa ditolong. Anak yang soleh adalah anak yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat pada Allah. Barulah doanya akan diterima. Di situ loh Pak. Nih, ada lagi? Mengenai dzikir nomor 3 Gus. Untuk mengawali dzikir nomor 3 niku, kula niku selalu mengkondisikan hati meyakini seyakin-yakinnya bahwa kabeh karep niku, kabeh penggawean niku karepe Gusti Allah, apale Gusti Allah. Ateges wujude perkara niku sing wujudna nggih karepipun Gusti Allah. Napa ngoten niku saged diarani zikir nomor 3. Contoh kula pas salat inna sholati wa nusuki ngoten niku kune niku kula kansulaken teng Allah ngoten. Terus pundi? Ana apa saged diarani ngoten niku zikir nomor 3. Zikir nomor 3 niku kan ada 3 pintu. Pintu pertama proses masih ada 2 hal. Kecapan
Pintu pertama disebut syu'arul basirah rasa. Itu proses ada dua. Ada yang menghadap, ada yang dihadap. Ada yang melihat, ada yang dilihat. Cilikna titik. Ada yang dirasa, ada yang merasa. Ini proses ahadiyah. Saya merasa dalam hatiku yang memperjalankanku itu Allah. Ini masih ada dua. Hati merasa selalu diawasi Allah. Iki sik makrifat ndek-ndekan. Makrifat TK. Paut. Hati merasa yang memperjalankanku, sing mendirikan, merukukkan, mensujudkan, mendudukkan, membacakan, iku ada Allah itu. Hati connect di situ, iki makrifat tingkat PAUD atau TK. Artinya masih ada dua, belum di ahad, belum masuk ke ranah musyahadah, belum, tapi sudah masuk di dzikir nomor 3. Lah, di situ nanti mengapa disuruh terus mengikuti rasa yang berjalan di situ? Itu supaya hatimu masuk di zona ahad. Syarat mutlak harga mati ada di ahad, manakala selain hidup sudah tiada, termasuk diri. Pengakuanmu sebagai makhluk harus fana. Kalau ini belum fana, ya sih paut lanteka. Tapi lutung katimbang gak sekolah belas. Hanya ada proses nih kuno. Mana dawe Syekh Ibnu Athaillah birriyadati wal adhkar. Terus prihatin riyadah, zikir, terus jangan pernah berhenti. Ingat Allah dawuh wala tayasu fi roihillah. Jangan Anda berputus asa akhirnya mandek dalam rangka menyongsong makrifat pada Allah. Jangan terus lanjut. Ketika saat hatimu ditarik Allah di musyahadah, di ahad, maka yang terjadi la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Aran sing ngadep Anda tadi, aran sing didep Allah tadi, aran sing kanggo ngedep dikir, aran dikir tadi sudah tidak ada. Aran opo? Itulah laisa lahu kamislihi syai'un. Nek oleh tak arani ya iku urip. Nek oleh lu ya padahal gak oleh. Iku sik sifat. Maksudku cek gampang. Jadi gampang. Itulah yang namanya ainul basirah. Lanjut hakul basirah. Ainul basirah pintu yang kedua, pintu di mana hatimu telah bertemu terhadap hidup. Nah, akhirnya di situ di zona ahad, gak ono awakmu, gak ono Allah, gak ono sing nyawang, gak ono sing den sawang, tidak ada mata yang buat nyawang. Akhirnya muncul hakul basirah. Hidup, ya aku iki Allah. Hidup itu bilang gitu. Waduh ambek ini. Oke, tak kasih contoh ya.
Iki napa Pak? Telo ya. Telo iki tak lebono sarung. Sampe tak kandhani aku gegem telo. Nggih ta Gus. Iya aku gegem telo, cuman Anda belum tahu. Mau tak singitno. Sampe tak kandhani. Urip ning awakmu iku Allah. Kamu lak gak ero to? Mereka sik buta, sik disingitno. Tapi pertanyaannya, apakah hatimu iman percaya kalau hidup itu wujudi Allah? Ya sih, delok-delok ngene iki wonge. Masih sampe tak kandhani, apa percaya sampean aku ngandani aku gegem telo? Belum tentu sampean percaya. Dan sampean akan percaya manakala tidak pernah saya bohongi. Nah aku biasanya bohongi sampean, gak mungkin sampean percaya. Gak ngoten ta? Berhubung aku gak tahu bohong menyang jenengan, aku yakin sampean pasti percaya. Cuman wae percaya sampean itu belum nyoto. Oke, sampean bisa merasakan telo iku ya apa? Oh ngono. Rasane gak koyo blimbing. Terus mbasa tak tuturno, iki ainul basira. Hijab wis tak buka. Iki mang aku ngijabi gak ketok mang, tak buka. Iki lho telo. Sampeyan nyawang telo. Jadi sing nyawang ambek si disawang, ambek meripat sing kanggo nyawang wis gak ono. Hakul basiro hidup. Artinya sampeyan iso nyawang iku nek kan urip apa iso? Terus nek kan urip apa iso nyoto ngene iki? Wis disitulah zona di mana Anda itu diem, ora bisa komentar. Akhirnya ngomong urip iya urip iki Allah ingsun Allah akhirnya dadi ngoten. Jane wong ya gak kepingin nek duwe dengkeken terus ngene gak kepingin nak ngoten nah. Iso asamen menghindar. Gak iso. Sing enak ayo nikmati. Allah menyapa kita lewat sakit. Allah menyapa kita lewat sehat. Kadang-kadang kita disapa Allah lewat sehat, kita nggak ingat Allah. Dilewatakan sakit. Iku maksudnya supaya kita tetap nek disapa Allah semaur. Semaur iku kembali menyapa. Apa? Langsung sama nyapa. Oh nggih, lah iku disapa kan. Anggap bernai Allah menyapa di segala hal bidang aspek apapun terhadap kita. Itu bisa Anda mengatakan Allah menyapa manakala zikir sampean iki mau wis ditandani. Kadang-kadang kan ngani ada musibah menjadi adab lah ngoten nah. Nek menurut kula ya gak ono Gusti Allah iku ngekei kawulane sing dimaksud sing dipilih iku dadi musibah kados jenengan ngeten. Gusti Allah nyopo ngoten dah. Gusti Allah nyopo menyapa adalah menyapa nyopo balak-balik disopo sampai nih ngestokno disopo lewat bojo ngestokno disopo lewat anak ngestokno. Wah jadi apa yang sampai tanyakan tadi bisa dikatakan sebagai sirul asrar, tetapi sirul asrar di pintu berapa? Kan di situ saya katakan ada pintu pertama, kedua, dan ketiga. Pintu pertama masih ada 2, belum ke ahad. Di ahad itu pintu kedua itu mulai. Akhirnya muncullah surat At-Toha ayat 14, innani anallah. Hidup itu yang berdawuh
bukan roh iku, roh lak pun buyar to Pak. Aran roh niku sampun lebur. Jadi aran urip iku dawuh mekaten. Dawuh seperti itu. Ya aku iki Allah. Ya urip iku mang sing dawuh dudu aran roh. Paham nggih? Oh, di situ lah. Nggih, ada lagi. Kan terus si ayat kan ada fa'budni, oleh karena nyembau menyang aku karepe iku bagi mereka yang belum tutuk kuno iku genahno ya seperti Rasulullah ketika saat Mi'raj mulih nggo oleh-oleh jejekno wong-wong iki nyembahi jene benar duduk terus kudu nyembah Rasulullah mboten nggih wonten malih. Kadang-kadang si salib ketika saat uzlah utawa zuhud utawa suluk utawa dzikir ada anggota tubuh iki yang bergerak dengan sendirinya, bergetar dengan sendirinya macam-macam. Apakah itu dilawan, apakah itu dibiarkan? Terus itu apa? Ya, berbagai spekulasi. Yang jelas diri ini hamba adalah khotok, panggonan salah, panggonan dosa. Bisa jadi pergetaran itu keluarnya satu penyakit dalam diri Anda. Gak usah dilawan, biaran. Sing penting jenengan iki tetep ngejo isirul asrar. Lah penyakit itu dimunculkan bisa jadi dari khodam yang sampai kali kulo awalnya sebelumnya itu kita ajak untuk melakukan sesuatu. Mohon maaf loh ya, sekali lagi karomah iku berangkat tindu di istiqomah. Karena tujuanmu kemana? Tujuanmu mengistiqomahkan sesuatu itu tujuanmu apa? Yun sewu selain ahli zuhud mesti saliyane Allah itu pasti. Apakah malaikat yang tujuannya untuk meringankan beban kehidupan di dunia. Cara wong wis tak istiqomah nih rek mirip ngene engko nek dalan nek dikepuk wong cek gak apa-apa, cek gak kena macam-macam nggih. Mereka iki musim ngene ya. Wis tak wirid niki rek dagang aku cek aman, cek gak gampang kesantet wong. Nah, ngoten nggih. Macam-macam persoalan-persoalan yang harus kita lakukan. Kadang-kadang iki tidak kita lakukan dengan sendirinya, kita pasrah terhadap seseorang yang ahlinya nanti digawani ake kaya ngeten iki ya. Talung isine maka disebut sebagai haikal ya, haikal khot. Jerone ana kotame kanggo ngamano apa sing kita jaluk. Akhirnya muncul mahar macam-macam, duit. Bisa jadi hal itu muncul dari dikeluarkan Allah diusir. Ingat, warid yang diletakkan Allah dalam hatinya seseorang yang selalu berzikir tujuannya adalah mengusir penjajahnya hati. Keluar itu akhirnya bisa jadi mengimbas terhadap jasad iki bergetar sendiri, tangan
berjalan sendiri, goyang-goyang dewi, ora digoyang nih, goyang deh, yes, lah, apakah itu perlu kita cegah? Apa kita biarkan? Wis tut kemauan sambil kita memegang sirul asrar. Oke, Mari Gus. Sirul asrar yang jebut umum kata sing kula anu wau nggih sak nyawang menggawean di bangsulaken teng afal Gusti Allah. Menawi jut khusus niku lak pun mboten nyawang wong metone dimaken nggih, kupinge dibuntu. Lah niku sirul saged sirul Kadianurin, ngapunten suarane gak usah didekno, menceki jelas. Nggih, niku nek napa niku jut khusus niku kan meripat niku pun diremaken, kuping pun dibuntu ngoten niku. Terus sagede sirul asrar niku kula kok tasih bingung. Sirul asrar liwat napa mboten apale Gusti Allah niku. Nek kula lek jut umum mboten saged. Ngeten bingungi sebab ning ati sampeyan iku kegeden ngaku-ngaku. Bisa. Bingungi ning ati sampeyan sebab kegeden ngaku. Nggih. Temriku bingung akhirnya. Coba sedikit aja hati sampeyan selehno, nulno, losno, mesti akan bisa. Oleh sampeyan bingung, kita bingung iku sebabnya kegeden ngaku. Coba iku dilosno, nulno, mungkin lah beban tidak ada. Akhirnya bahasanya rek nom los, nggih Pak nggih. Teng mriku. Nek jarene wong elektro, mik iku aja disebul. Mik iku digenget. Nek disebul anune niku lho pedhot. Napa? Sepul. Hati cukup kene. Muni mboten ojo. Niki kula niku ya dhisik ya dielingno operator ngoten niku. Lah ngene iki ya tak tularno ngelmune lah ngono. Dados sampean umpama kesulitan ketika saat mlaku rasa sebab bingung untuk merasakan iku sebabnya nafsu menanamkan dalam hati kita gedene pengakuan padahal iku harus lepas. Nek gak lepas mboten saged dugi ainul basira, mboten saged. Ini kita sing kula sebut rantai sing paling halus adalah rantai di mana hati kita masih mengaku-ngaku kalau kita yang berpikir. Ya, ada lagi. Sepundi Pak, saged dipaham. Mboten nggih. Sampun cukup Pak. Nggih. Monggo ditutup. Al-Fatihah.